Kalau oh gitu ya. Nah, pemirsa Mister Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, ketemu lagi bersama saya dan Risa Saraswati, Mister I, Vicky Zainal, dan Bapak Marianto di Karanganyar, daerah bekas pabrik serai di desa Plumbon, Tawangmangu, Karanganyar. Coba lihat kanan kirinya tuh. Waduh, seperti apa energi nanti akan terlihat oleh teman-teman saya ini, rekan-rekan saya ini ya. Kita tanya dulu ke Pak Marianto dulu ya. Pak Marianto, maaf nih Pak Marianto. Ini tahun berapa pabrik ini dibangun dan sudah berapa tahun ditutup? dibangun tahun 1964 sampai sekarang ditutup tahun 2011. Oh, baru aja kemarin ya, 4 tahun yang lalu Pak. Maaf, pernah sebelum tutup pernah ada kejadian apa yang mungkin Bapak ketahui? Ya, yang sering dianu ya kadang-kadang saya sendiri sudah pernah waktu sakit itu seperti ditindih. Berat sekali. Saya sampai istighfar terus itu baru dilepas gitu. Jadi waktu kalau di sebelah sana itu banyak juga ada juga di tempat genset juga ada yang nunggu. Terus yang di laborat sini juga ada perempuan janda. Biasanya yang ditemui itu orang-orang pendatang biasanya. Kalau yang seperti saya orang yang sudah bermukim di sini karena mungkin sudah biasa. Mbak Risa, kalau Mbak Risa sendiri gimana nih? tadi begitu dengar Bapak bilang biasanya mengganggu tamu-tamu yang datang, waduh, saya langsung oh pantas mereka ngumpul di dekat kita semuanya gitu Di malam sebelah ini. mana, Mbak? Ini di belakang kita nih udah siap-siap entah menyambut, entah bakal melakukan keisengan gitu Mas. Nggak tahu deh. Kalau Mister ini, Dan Mas Sukul, di belakang kita udah ada, terutama ada perempuan Mas Sukul. Nah, terus yang di gedung itu ada laki-laki berdiri 2. Sambil loncat-loncat Mas Sukul. wih, kalau dari Vicky, kalau dari penolongan saya di sini banyak kan dominan sih perempuan ya. Yang lebih dominan nih perempuan daripada laki-lakinya. Memang banyak, tapi kebanyakan lebih ke perempuan dan anak-anak. Kalau di belakangnya Mas Sukul ini ada laki-laki berdiri 2 berjajar di sini. Ini kayak rambutnya ini kena Mas Sukul gitu. ada yang jatuh tapi nggak ada ininya. Ada yang jatuh tapi nggak ada bentuknya. Dan sudah lama dulu banyak. Apa Mbak Risa? Apa Mbak Risa? Dulu kan bekas kuburan itu. Iya, Di bekas kuburan apa Pak? Kuburan Majapahit ya. Majapahit zaman Yes. Buddha itu sebelum Kuburan. semua ini bukan Itu tuh atas ada bunyi tuh. Nggak tahu itu Pak. Ada yang lari-lari tuh Pak. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sudah berempat, agak sudah masuk, jadi banyak keisengan yang sudah dimulai, yaitu dengan ada kayak orang berjalan di atas, budak-buduk tuh, gitu. Terus ada bunyi-bunyian tapi nggak ada yang Nanti paling ada satu-satu ditimpuk lagi. iya. Nah, yuk masuk lagi yuk. Monggo. Nih, baunya kok anu ya. Mau masuk aja udah aroma kayak malang sangit. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan udah masuk dalam ini. Mister I bilang katanya di sini ada perempuan, ya. Lampunya miring. Ada berapa? 2 itu di sana. Gimana nih? Benar. Putri? Gimana kalau saya memberi ke atas ya? Ke atas Ya, kita? ya, lebih bagus lagi tempatnya di atas. Gini aja, Mister I sama Mbak Risa sana ya. Iya, ke atas. Saya sama Pak Marianto ya. Bertiga ya. Gimana? Oke. Monggo silakan. Pemirsa, Mister I dan Mbak Risa menuju ke atas. Pemirsa kayaknya kalau saya bertiga ini kurang nyaman kayaknya di Mas Ahmad tolong bantuin saya. Ya, ini. Ini kanan-kanan. Apa itu?
Itu apa itu? Tahu. Apa mas? Apa-apa. Ada yang lempar? Kan aku udah bilang, nanti kita masuk ada yang lempar loh. Ini ada yang lempar nih, kelempar ini. Iya tadi aku bilang pas masuk, nanti ada yang ditimpuk loh. Kameramen kena, kameramen. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yuk. Ruangan apa nih Pak? Ini ruangan tempat penampungan minyak dulu dari sulingan dari atas. Langsung masuk ke sini dulu. Ini masih ada 2 sisanya. Kuburan semua ini. Ya dulu, tapi ini sudah gitu. Ini kuburan. Ini yang sana tadi ada batu yang di depan rumah tadi, batu-batu besar itu. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di luar semesta, ini sudah masuk ke ruangan yang katanya penampungan minyaknya Pak ya? Iya. Dan di sini Mbak Vicky melihat ini ada kuburan. Kuburan diiyakan sama Pak Marianto. Iya Pak? Ya. Mbak, Mas Ahmad, apa yang dilihat Mas Ahmad? Iya memang kelihatan banyak kuburan, cuman Sini. kalau yang agak iseng itu tuh di situ situ, suka bunyi iya. yang besar. Itu matanya udah mulai nyala-nyala. Kesepingnya besar di sini nih. Laki-laki. Ya. Mas Ahmad, kalau sosok yang suka iseng itu apa? Yang iseng sebetulnya yang perempuan-perempuan yang manusia-manusia yang itu, tapi saya rasa sih digerakkan sama sosok yang ini sosok yang Itu perempuan itu yang sosok yang hidup atau memang makhluk astral? saya rasa sih ada sempat hidup juga, ada sebagian yang di kawasan sebelah sana sih mungkin yang janda tadi mungkin ada sih. Ada salah satu, dia suka mondar-mandir sih ke sini nih, masuk pakai selendang ini, maksudnya samping ya, samping yang ya, nyamping itu ya Pak, ada lihat sih suka lewat tuh duduk-duduk di sini. Kebaya nyamping itu. Nggih. Ya, bisa. Bisa komunikasi nggak? Sini Pak, monggo Pak. Sini Pak. Loh, itu ada suara kayak Iya. menangis. Iya. Ini peristiwa yang saya lihat, kalau saya flashback lagi, sepertinya pernah ada sosok cewek cantik janda kembang di sini yang diperebutkan oleh beberapa orang dan akhirnya diperkosa. Pada zaman dahulu kali ya, udah lama banget. Sebelum peristiwa pabrik ini ada, sebelum peristiwa yang lain-lainnya di sini pernah ada kejadian yang sangat miris banget. Itu ada nangis terus kayaknya. Loh. Apa? Loh, Nggak dengar kamu? Aku dengar. aku dengar. Aku dengar. Ada itu suara nangis. Loh, ya kan? Dia nggak suka tadi bilang gitu. Aku nggak ngerti nih. Pak, tolong. Mbak Vicky, mana Mbak Vicky? Wis, ini Mas Ahmad melihat wanita ada di pojok sana. Lagi terjadi Sini, Pak. di sini. Ini kayaknya mengandung ya. Oh, mengandung. Iya. 4 apa 5 bulan sih. Ini yang ini berhubungan sama yang tadi. Satu orang. Ini yang tadi. Dia yang tadi. Nangisnya masih ada terus sih. Ini yang tadi diperkosa tadi itu. Dan sampai akhirnya dia mengandung. Ini kok bisa begitu gitu tadi ya? Setelah dia mengandung, dia akhirnya bunuh diri. Pakai seperti kayak kayu gitu sih. Pukulin ke perut. Karena dia nggak, maksudnya anak yang di dalam kandungan itu memang dia rasa ini kayaknya dia nggak benar-benar kayak apa ya? Nggak mau menginginkan bayi itu, makanya dipukul-pukul tuh sampai di sini lebam-lebam di sebelah kanan. Ada suara nangis. Ada suara nangis. Dengar nggak? Ini sound aja kedenger. Nangis. Di dalam. Nangis. Ya, Mat. Apa, Mat? Ini pernah ada kejadian apa Pak Marianto sini? Pernah Pak Marianto dengar lihat sendiri? Kerjaan itu kadang-kadang ya ada suara itu orang nangis ya. Orang nangis benar. Iya. Nah, terus? Ya biasanya ya ketakutan pada takut. Kalau yang sudah biasa ya kelihatannya cuma biasa gitu aja. Tapi kalau karena malam kan kerja malam itu. Oh, ini semua Sip malam kerjanya. Ya. Waktu nyuling tuh sampai sehari semalam itu kerjanya di sini. Itu kan tadi lari ke belakang, kita coba kejar yang di belakang.
Apa? Vicky, Keluar. apa yang lihat? Apa yang dilihat? Aku lihat banyak yang pada di atas. Ada lihat banyak yang di atas. Tapi sosok jin. Sosok jin laki-laki banyak. Ada di atas sosok jin laki-laki. Ada muter-muter aja itu ngikutin burung-burung itu. Ada berapa? 4. 4. Sosoknya laki-laki aja, laki-laki. Enggak, rambut pendek, macam-macam bentuknya. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, mulai. Apa? Mau ngapain ya? Kalau Pak Marianto Dia sendiri, nggak suka loh kita di sini. Dia bilang keluar cepetan. kalau Pak Marianto pernah ada apa? Kalau saya sendiri ya paling kadang-kadang di sana di tempat-tempat yang tempat saya tempat di sana juga perempuan kadang-kadang Loh, ya kan? Dia nggak suka tadi bilang gitu. Aku nggak ngerti nih, Pak. Tolong. Tadi sih sebenarnya yang cocok cewek ini mau masuk sama Vicky ini, cuman kan masih agak penolakan dari Mbak Vicky-nya, makanya di atas itu kayak soal gimana caranya Ini tuh. bentar sama ada yang jagain aku. Jadi aku jadi kayak berbentur seperti kemarin itu, setiap ada yang mau ikut atau yang mau masuk ke aku pasti ada yang ngalangin. Jadi bertabrakan Makanya ya. tadi kan benturan gitu. Jadi maksudnya tadi itu yang dari atas itu sengaja untuk kayak mengalahkan dulu yang di dalamnya, suruh pergi dulu, nanti ini masuk. Makanya tadi kan dijagain biar nggak masuk yang dari sini. Sosok ceweknya. Seperti kan ceweknya mau masuk, nggak bisa juga kalau amat aja gimana? Dia sudah mau memberikan informasi, tapi setiap kali diajak dicoba dideketin selalu lari. Mas. Nih, Ahmad mau komunikasi pemirsa. Mungkin apa maunya bisa dibikin biar supaya di sini nyaman semuanya. Jadi udah tanda tadi udah terasa dia udah nggak mengizinkan dia di sini. Dia ngeliat. Marah tuh. Dia ini punya dendam pribadi sama kaum pria, Mas Tukul. Jadi sebenarnya dia itu sering dihina, terutama ada beberapa pekerja juga yang selalu kayak setiap kali ketemu dia tuh selalu Sumirah kalau saya namanya. Sumirah. Nah, itu tahun berapa? Sumirah Pak namanya. Pernah dengar nama Sekitar tahun 78. 78. Dia suka ini ya, kayak soalnya dihina gitu sampai bahkan jadi kayak diremehkan gitu. Dia kayak maaf dihina sebagai kayak Dibully wanita, ya wanita penghibur seperti itu disangkanya. Padahal dia nggak seperti itu dan dibilang wanita saking apakah lah ya pokoknya lah ya. saking sebelnya dia sempat kayak tiap kali ngelihat para pekerja itu langsung kayak datang ditimbuk sapa batu sama cowok dan akhirnya saya lihat sih dia pada saat ingin melakukan sesuatu perbuatan yang sama terpleset, kepalanya malah kena batu yang dia agak tumpul gitu maksudnya. Ini bocor, kepalanya bocor dan karena mungkin dia masih dendam sama dia, jadi suka kesini, suka ganggu sini dan dia diamnya ada di belakang tadi tempat sebelah sana. Dia suka di. Nah pemirsa, sekarang kita mau nyoba eksplor lagi di tempat yang lain seperti apakah energinya, ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Pemirsa, tiba-tiba saja Vicky terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Sepertinya ada satu sosok yang mengincar raga Vicky dan mencoba menghalangi proses penelusuran ini. Vicky menangis histeris seketika. Sosok apa yang sebenarnya ada di tubuh Vicky, Zainal? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Ya. Udah kerasa nih.
Ini walaupun di sini sepi, tapi Iya. kerasanya kok ramai ya. Rame kayak aktivitas sini ada di atas ada. Iya. Ya ini dari tadi saya berada di tangga situ, Mr. I, kok saya ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Iya. Ini siapa ini di belakang saya ini? Ya gini Marisa, memang kita mau naik tangga yang ngikutin. Itu kalau saya lihat, itu perempuan yang ada di sana. Iya, iya. Ikut, dia mau ikut ke atas juga Iya. gitu. Karena kalau saya lihat perempuan itu sering aktivitas di sini mengganggu orang-orang dulu yang kerja di sini. Sampai Orang pernah kerja di orang sini. tertidur di sini juga diganggu. Tertidur di sini diganggu terus. Diganggu, langsung lari orangnya. Ini sebenarnya kita sebagai pendatang nih, gimana nih datang ke sini? Ya emang kalau saya sama Mbak Risa ini pendatang ke sini, ini kita sudah dikerumunin ini. Mungkin Mbak Risa bisa ngeliat, ini udah banyak di sini. Dia melihat kita, mungkin bertanya-tanya apa sih tujuan kita ke sini. Iya. Kalau saya benar Mbak Risa, jadi yang dari luar itu masuk ke sini semua. Karena pabrik ini nggak pernah dipakai lagi, sudah hampir 3 tahun, 4 tahun nggak dipakai. Jadi di sini dijadikan sarang-sarang para lombok tadi itu. Iya. Dia merasa ini kekuasaannya, karena manusia jarang masuk ke sini. Iya, ya, dan yang saya tahu makhluk seperti itu atau makhluk-makhluk gaib itu memang pada saat cuaca buruk pun mereka Iya. terganggu sih. Iya, benar, Tapi benar, ya, benar. Dan mereka selalu mencari tempat-tempat perlindungan. Kalau di sekitar rumah warga biasanya masuk ke rumah. Terus kalau di sini sih ya ini tempat Iya, yang tempat yang sangat nyaman bagi dia. strategis banget ini. Laki-laki, Gitu. Iya, benar, tinggi besar, benar. dan nggak ada kepalanya. Ya, benar Mbak Risa. Jadi yang dominan itu yang sering main-main di sini, memang arahnya dari sana. Dia sering menguasai daerah sini. Laki-laki tinggi besar nggak ada kepalanya. Benar yang Mbak Ya, Risa. dan yang apa ya, yang menjadi semacam trademarknya Iya. beliau ini nih, kalau mungkin menakuti warga atau yang ada di sini, biasanya badannya dulu datang, Nah, orangnya ketakutan lari kemana, dari situ langsung Kepalanya yang yang keluar. Jadi seperti orang dikejar dari dua arah. Yang Iya. satu ini badannya, yang satu kepalanya ya, ngejar. jadi mau lari kemana juga orang itu bakal bertemu dengan dia Iya, gitu. benar. Dan kalau udah ketakutan itu ya ada rasa puas sih. Iya, Ya dia kan? kayak merasa senang karena bisa menakuti manusia yang masuk ke sini. Iya. Yang tadi Mr. I bilang yang loncat-loncat Iya. itu Benar. yang loncat-loncat itu Iya. itu apa ya? Ini, ya benar. Jadi yang saya bilang tadi itu kayak laki-laki loncat-loncat di sini. Itu kalau saya lihat Mbak saya, itu bisa sebenarnya sih bukan genderuwo, cuma modelnya itu sejenis kayak genderuwo, tapi bukan Tapi genderuwo. lebih kecil, Iya, bukan genderuwo. lebih kecil, dan ini sih saya ganggu sama perempuan ini nih. Iya, yang Mr. I ikutin ikutin terus. Dari tadi aja pada saat nggak tahu perasaan tangan tuh pengen gini gitu. Ini yang baru saya bilang. Ini ada sosok di sini. Dia seperti orang mau merangkak gitu. Tadi sempat kaki saya di seperti orang bunyi gitu. Nggak usah terasa panjang. Iya benar. Karena dimensinya udah mulai menempel sama Mbak Risa gini. Udah mulai. Assalamualaikum. 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 Bisa bicara dengan siapa ini? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Assalamualaikum. Ada sosok misterius yang mengambil alih raga Risa Saraswati. Namun saat tim mencoba untuk berkomunikasi, sosok tersebut hanya diam membisu dengan tatapan kosong mengerikan. Gak mau ngomong apa? Kamu siapa? Kamu siapa?
Kamu siapa? Ada di sini. Kenapa? Siapa? Udah, ngomong aja siapa? Ngomong aja siapa? Bisa bicara dengan kita. Kenapa malu? Kenapa? Dia nggak mau ngomong nih. Nih. Aduh, 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 itu lidahnya kenapa? Dia Lidahnya. seperti ketarik lidahnya itu, seperti orang kayak kecekang gini. Makanya dia nggak bisa ngomong. Itu kayak gantung diri ya? Iya, benar yang dibilang Mbak. Gantung diri, terus ya saya tadi nggak tahu dia nggak bisa jalan gitu kayak Iya, kayak gitu terus gini. ini punggungnya emang agak bolong ya. Benar. Jadi gini, yang saya lihat tadi kenapa kau nggak bisa jalan. Jadi dulunya itu sebelum bunuh diri, jadi kakinya ini mau diikat gitu. Jadi sampai dia mati, jadi seperti orang itu ingin menunjukkan, jadi jalannya loncat-loncat seperti pocong gitu. Jadi makanya Mbak Risa tadi jalannya kayak pocong gitu. Nah, terus badannya ini memang berlubang, cuma kalau kita lihat tuh lubang ini baunya sangat busuk sekali. Ya, bisa dikatakan ya benar. Bentar, ini pemirsa Mbak Risa mau komunikasi. Yang saya lihat sih Mr. I kayaknya dulunya memang disekap dalam keadaan hamil ya. Benar yang itu. Dalam keadaan hamil dan tidak dikehendaki oleh orang yang menyekapnya. Iya. Terus dia kebingungan, udah kayak orang gila gitu, Iya, udah orang gila nggak tahu mau ngapain. Bukan ini sih kayaknya kayak minum sesuatu yang Ya. bikin. Jadi seperti gini Mbak Risa, memang benar gini. Nah, jadi kalau kelanjutan memang sepertinya pertama dia kayak ya bukan diracun sih, seperti orang sudah kehabisan akal gimana minum itu. Cuma si laki-laki ini seperti buat alibi, seperti orang ini kayak gantung diri gitu. Benar. Jadi seperti gantung diri. Padahal dia itu seperti minum racun. Nah, jadi intinya itu orang menyalahkan perempuan ini kayaknya bunuh diri gitu. Benar kan? Nah, benar. Jadi dia mulai dulu ingin mengatakan bahwa dia itu nggak salah, bukan saya nggak gantung diri, benar kan? Nah, jadi dia sebenarnya udah dibunuh dulu, akhirnya digantung, biar hitungannya itu orang menyalahkan perempuan ini gitu. Makanya dia kan setelah kita korek ini ya, makanya dia seperti merasa orang puas, kayak seneng karena terungkap. Kemana-mana. Ya. Itu lewat jembatan ini pemirsa, saya lihat selain sosok itu ya di bawahnya ada perempuan kayak ngomong, loncat mbak, loncat. Biar hitungannya itu orang menyalahkan perempuan ini gitu. Makanya dia kan setelah kita korek ini ya, makanya dia seperti merasa orang puas, kayak seneng karena terungkap. Kemana-mana. Ya. Ada pesan nggak? Nanti kalau udah Aku ingin pergi. ya oke. Gimana ya? Ya udah. Saya doain supaya kamu bisa pergi lepas dari tempat ini. Yuk. Apa ya kalau masuk Iya, gedung bener. kayak gini? Jadi- Ampun ya Allah. Jadi benar-benar dia itu nggak bisa ngomong. Ya. Sebenarnya itu dia itu kayaknya itu orang menyalahkan dia bunuh diri. Padahal udah dibunuh dulu. Alibi si laki-laki ini supaya terasa seperti ini bunuh diri. Gitu. Dan mungkin karena
karena dendam dan perasaan yang tidak enak itu, jadi dia tertahan di sini dan berkumpul dengan makhluk-makhluk yang semacam itu. Sudah berkumpul di sini juga. Ya, dan ya itu kayaknya membusuk gitu ini. Iya, benar. Ini membusuk, bau, terus pada saat disekap juga rambutnya kan lama-lama panjang dan dia kayak nggak bisa mainin apa-apa gitu selain gini. Mainin rambut aja gini. Jadi nggak punya kegiatan apa-apa. Gila. Misalnya kita cari. Ya, mari. Itu sosok yang ada kepalanya itu di bawah, di ruangan itu. Itu ya. Terus. Ya. Ruangan itu. Iya. Itu. Aduh, syok. Banyak sekali kan. Aduh. Jadi Mbak Risa ini seperti, karena ini banyak sekali nih. Jadi seperti bergelumbul. Jadi sosoknya ini memang penuh di sini. Tadi Mr. I mungkin karena Mr. I bantu satu, yang lainnya jadi nempel semuanya gitu. Kita nggak bisa nih gitu kalau kita membantu semuanya bisa. Iya, kecapean. Sampai pagi. Iya. Jadi nggak bisa berkata-kata, nggak bisa deskripsiin karena. Kalau yang saya lihat itu ada sosok tanpa kepala. Jadi sosok tanpa kepala ini kalau ke belakangnya, dulu di tempat itu pernah terjadi seperti pertikaian apa? Iya benar, pertikaian, tapi cuma beda golongan gitu. Karena yang satu ini dia sendirian, terus yang lawannya ini lebih dari satu orang, makanya yang satu ini kalah, akhirnya kepalanya dipenggal. Ya. Tapi dia punya ilmu yang kuat juga ya sebenarnya. Benar. Karena untuk mungkin cara itu satu-satunya cara biar dia nggak bisa kalau hanya ditusuk dia nggak bisa mati gitu. Dipisahkan juga ya. Kita ke bawah. Jadi begitu lewat jembatan ini pemirsa, saya lihat selain sosok itu ya di bawahnya ada perempuan kayak ngomong, loncat mbak, loncat. Aduh, itu lagi. Apa ya, masuk ke tempat ini tuh merasa tenang tapi ternyata tidak tenang. Iya, kayak hati kita itu kayak gimana, kayak tenang tapi kayak goyang terus. Iya. Soalnya gini Mas, kenapa kita merasa kayak goyang? Karena kita diikuti terus. Jadi yang ada di dalam tadi mulai dari atas tuh ngikutin terus di belakang kita. Iya. Makanya kita kan kayak seperti orang goyang, pikiran kita, hati kita. Ya, dan di sini nih kayaknya yang dari tadi ngajak loncat-loncat itu ya? Iya, bener. Aduh, itu di belakang juga, di ruangan itu, Mr. I. Nah, tuh, dia lagi ngintes ke sini. Gimana mau komunikasinya? Kita nggak tahu kepalanya ada di mana. Emang nggak bisa komunikasi karena sosok ini tanpa kepala dan kepalanya itu nggak pernah nampak sama manusia-manusia gini. Jadi dia berjalan cuma hanya badan sama leher aja. Iya sih, cuman kelihatan kalau dulunya tuh memang dia sebenarnya sama beberapa orang, cuman yang lain kalah. Dia sendiri, dia kayak dikerumunin banyak orang yang semuanya punya ilmu. Terus pada saat keadaan lemah dipegangnya oleh semuanya. Pertama sih sempat ditusuk, cuma dia gak mempan sekali. Bener yang katakan Mbak Risa, dia mempunyai ilmu kesaktian. Dan iya itu, cuman itu satu-satunya cara. Jadi satu-satunya cara hanya kepalanya dipenggal, baru dia meninggal. Marianto, ini tempat apaan Pak? Ini dulu tempat boiler ini, bekas boiler nih yang sudah boiler untuk ketel uap ini yang di sini. Sama perlengkapannya, pendinginnya. Kejadian apa?
Ya kalau di sini kadang-kadang orang tidur di sini kadang-kadang kebingungan. Bangun tidur langsung seperti dibikin bingung gitu. Jadi Kalau mau Pak Fik keluar. lihat apa? Tadi kesini kok ngelihatnya sesuatu yang dilihat. Ya ampun, kenapa iseng banget ya? Mat, tolong Mat. Ya Allah, Mat, tolong, nggak ganggu. Aku timbukin terus tau gak sih dari tadi? Mat, tolong Mat. Ih, bawa ke Menyan. Menyan. Wait. Ini aku ditimbuk ini deh tadi. Tolong dong. Aku nggak ganggu loh di sini. Ketawa. Ketawa. Ya aku ditimpukin ini dari tadi ini 2 kali. Kaki aku. Aku tadi dipegangin loh. Gerak aja. Ini loh 2 kali aku ditimpukin pakai ini nih, tuh. Mat. Jangan sampai dong masuk lagi. Tolong aku nggak mau. Kita maju ke sini. Laki-laki. Iya aku tahu. Maaf nih. Nggak tahu pokoknya dia cuman yang kayak ngelemparin gitu doang 2 kali. Dikatain nggak jelas. Tuh. Banyak di situ beberapa. Heeh. Oh, tempat kayak gini pasti tempatnya. Nanti manyannya datang lagi bau lagi nih. Ntar hilang lagi. Ntar ada lagi baunya, lihat aja. Ini dibaterai aja nggak bisa tembus nih. Tuh, ya. Kalau cowok itu sih itu yang lebih berdominan berkuasa itu ada genero-genero ini pada di sini tuh bulunya udah tebal banget, terus taringnya juga. Iya. Ini suka Ini tempat iseng, jadi apa? ketika dia iseng itu malah kata-kata malah seneng. Iya, kan ada 2 besar itu pointernya. Mas Ahmad, sekarang Mas Ahmad mediasi sama sosok yang ada di sini yang mengisengin karyawan sampai bikin bingung tidak bisa keluar nih, monggo. Dengan siapa? Banyak dengan siapa gitu? Maaf, siapa itu? Omongan siapa? Centeng ya? Oh centeng. Dia centeng. Zaman dulu galak banget. Oh, saya cambuk. Oh, pakai cambuk. Nama kamu siapa? Namanya siapa? Joyo. 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 Bapak Joyo. Iya, Pak Joyo apa? Oh, teman-teman. Dengan siapa? Kamu apa? Dengan siapa? Hah? Siapa? Saya takut. Oh, takut sama yang dia. Ini bukan centengnya lagi, beda lagi. Suka mukul-mukulin karyawan siapa sih? Siapa itu? Itu Pak Joyo itu? Bukan lagi, bukan. Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Suka diganggu katanya. Sampai gila. Nama kamu siapa? Sampai gila katanya. Banyak orang yang dipukulin, banyak orang yang stres sampai gila. Kamu meninggalnya diapain? Sakit. Stres gangguan. Gangguan jiwa. Iya. Iya, udah. Mister ditolongin dong. Oke, saya udah tahu kronologisnya.
Samad tadi kan Pak Joyo masuk. Terus Kemudian saya lihat ada pegawai yang disakitin. Jadi Pak Samad tadi bawa pecut itu mau nyambetin ini yang mau dekat. Saya lihat sih Pak Joyo ini bukan dari bangsa manusia maksudku. Itu dari bangsa jin yang dia punya kayak untuk mengendalikan gitu maksudku. Jadi bawa pecut itu jadi mengendalikan makhluknya. Saya rasa sih di belakang sana mungkin di jauh di sebelah sana ada kayak gerbang untuk si genderuwo-genderuwo ini masuk ke. Dan salah satu tadi yang tersakiti itu dia gila sampai dulu kerja di sini, dia sampai dikeluarin dan di sana diikutin terus kemana-mana. Jadi setiap kali ngeliat tuh selalu kayak sampai saya lihat sih di sini kayak bentol-bentol merah-merah gitu. Kenapa dia satu orang apa banyak yang disakitin? Tadi sih banyak ya, tapi lebih ke gangguan-gangguan yang kayak dihantui gitu sih. Pemirsa, kita akan melanjut ke explore ke tempat lain sambil menunggu nanti lihat splitnya tadi apa yang dilihat Mr. I dan Mbak Risa, apa yang dilihat. Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Kembali. Ayo. Enggak. Ayo. Mbak Risa dan Pak Marianto serta Mas Samad, Mbak Vicky. Ini tadi kan kita habis penelusuran kita pengen tahu ya apa yang dilihat Mr. I dan Mbak Risa. Ini gimana tadi sebelum lukisan ini? Aduh, tadi itu banyak banget menemukan sosok-sosok yang memang penuh sih Mas di sini dan tadi ada sosok perempuan juga ya Mr. I yang tadi menyerupai sundel bolong gitu. Benar. Dan yang tadi tolong. Iya benar. Sampai Mbak Risa tadi sempat kerasukan maksudku. Kerasukan sosok sundel bolong tadi itu. Ya. Dan yang paling menarik dari perjalanan saya dan Mr. I tadi adalah yang itu Mas, yang sosok laki-laki tanpa kepala. Oh ada juga. Ada. Ini di belakang saya. Wah, memang udah dipenuhi. Iya, penuh. Kalau Mas Samad sendiri? Iya. Ini banyak yang ini maksudnya. Dan ini salah satu saya lihat yang ini juga. Sama sih Mas, penawangan kita berdua sama. Tapi seperti saya bilang tadi dominannya lebih ke perempuan mungkin yang dilihat Mbak Risa tadi. Benar maksudku, yang paling penting kalau bisa pabrik ini diaktifkan lagi. Iya. Kalau dari Mbak Risa? Iya sama persis Mas. Nah kalau begitu saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Marianto, salam hormat buat keluarga. Kami dari tim Misteri Jalan-Jalan, kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan kami mohon maaf. Iya, sama-sama. Nah, pemirsa Misteri Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil tontonan dari Misteri Jalan-Jalan yang positif, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Misteri Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, misteri, mitos-mitosnya. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ikuti terus Misteri Tukul Jalan-Jalan.